Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, Banin dan Banat SMP Muhammadiyah Al-Ghifari? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan lindungan oleh Allah, dan dimudahkan dalam segala hal. Thayyib, materi kali ini saya akan sampaikan tentang sujud. Sujud itu ada 3, sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Tapi kali ini saya akan sampaikan tentang sujud sahwi dulu. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena seseorang itu lupa atau ragu dalam gerakan sholat atau bacaan sholat. Wajar, setiap manusia itu mengalami lupa, mengalami keraguan, itu wajar. Karena Rasulullah SAW juga pernah ketika sholat itu lupa dalam gerakan sholatnya. Nanti akan kita bahas di materi ini, kita akan bahas. Sujud sahwi itu dilakukan karena kita lupa akan bacaan sholat, lupa gerakan sholat, atau keliru dalam gerakan sholat. Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Jika kalian, salah seorang di antara kalian itu lupa di dalam lupa ini di dalam sholatnya, maka sujudlah kalian sujud 2 kali, sajdatain. Jadi ketika kita lupa dalam gerakan sholat atau bacaan sholat, ya, kita diperintahkan untuk sujud 2 kali. Sujud 2 kalinya itu ya, nanti saya akan jelaskan. Terus sujud sahwi itu dikerjakan oleh sebab-sebab apa aja sih? Gitu. Sujud sahwi itu dikerjakan beberapa sebab. Yang pertama, ketika seseorang itu menambah perbuatan dari jenis amalan dalam sholatnya. Seperti contohnya gini, contohnya ruku yang harusnya 2 kali, maka dikerjakan ruku yang harusnya 1 kali, maka dikerjakan 2 kali. Atau bahkan lupa ruku dari dia berdiri sikap sempurna setelah membaca ayat-ayat Al-Quran, terus dia lakukan sujud. Nah, terus juga ketika dia sujud, yang harusnya sujud itu 2 kali, dia sujudnya 1 kali, atau bahkan 3 kali sujudnya. Lalu lupa dengan berdiri, hitungan rakaat berdiri. Terus ketika duduk, ya, yang harusnya dia duduk tasyahud awal, maka dia tidak duduk tasyahud. Jadi ketika harusnya dia di rakaat kedua itu dia duduk tasyahud, maka di rakaat kedua itu dia langsung berdiri. Dan itu kita diperintahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Yang kedua, mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna. Ini pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengucapkan salam pada rakaat ketiga. Pada waktu itu Rasulullah SAW mengerjakan sholat asar. Lalu para sahabat ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah sholat ini dikosor?" Gitu kan. Lalu pada waktu itu Rasulullah sudah masuk ke dalam rumahnya. Lalu Rasulullah SAW keluar lagi dengan rasa bimbang gitu kan. Lalu Rasulullah keluar dan Rasulullah mengerjakan sholat 1 rakaat, ya. Rasulullah berdiri mengerjakan sholat 1 rakaat, lalu Rasulullah SAW mengerjakan sujud sahwi, sujud 2 kali, lalu salam, gitu. Terus yang ketiga adalah kita mengalami kesalahan bacaan dalam bacaan sholat yang dapat mengubah makna atau arti. Itu juga bisa menyebabkan kita untuk sujud sahwi. Terus yang keempat, meninggalkan salah satu wajib dari sholat. Ya, ini tadi yang Ustaz jelaskan tadi, meninggalkan salah satu wajib dari sholat. Misalnya kita tidak membaca Al-Fatihah, gitu. Yang harusnya kita membaca Al-Fatihah, tapi kita tidak membaca Al-Fatihah. Maka
kita diperintahkan untuk melaksanakan sujud 2 kali. Sujud 2 kali itu adalah sujud sahwi. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kita merasa bimbang. Bimbang itu seperti ini. Kita sholat maghrib. Sholat maghrib, ketika kita sholat maghrib, tasyahud awal dan kita berdiri, dan kita bimbang, apakah ini tahiyat akhir setelah ini, ataukah ini adalah tasyahud awal gitu. Jadi kita bimbang apakah ini tasyahud awal, apakah tahiyat akhir gitu, tasyahud akhir. Maka dengan kebimbangan itu kita perintah untuk menggenapkan gitu. Kalau kita misalnya kita bimbang nih, kita bimbang bahwa kita yakinan apakah tasyahud ini tasyahud awal apa tasyahud akhir ya. Maka kita ambil yang tasyahud awal, kita ambil tasyahud awal, lalu kita berdiri, dan setelah itu kita berdiri secara sempurna melaksanakan sholat seperti biasanya, dan lalu kita melaksanakan tasyahud akhir. Setelah kita laksanakan sholat, setelah kita melaksanakan tasyahud akhir, maka setelah itu kita harus sujud sahwi. Ya, betul. Terus sujud sahwi ini kapan sih dilaksanakan? Sujud sahwi itu dilaksanakan ada 2 pendapat. Bahwa ada yang berpendapat bahwa sujud sahwi itu dikerjakan sebelum salam. Ada yang berpendapat bahwa sujud sahwi dikerjakan setelah salam. Ya, setelah salam itu, maka kebanyakan ulama berpendapat bahwa sujud dilakukan itu sebelum salam. Tetapi ketika kita sudah selesai salam, bahwa kita ragu nih, kita sudah cukup belum sih ya gitu kan. Misal sholat zuhur atau sholat maghrib, kita sholat maghrib, saya ini tadi sholat 2 rakaat atau 3 rakaat ya, sedangkan kita sudah salam, maka kita wajib untuk berdiri mencukupkan 3 rakaat gitu kan. Mencukupkan 3 rakaat, lalu setelah itu salam. Boleh sujud sahwi dikerjakan setelah salam, boleh sujud sahwi dikerjakan setelah salam. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan, lebih kurangnya Ustaz mohon maaf. Mudah-mudahan materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, bisa kita laksanakan ketika kita mengalami keraguan dalam sholat. Khususnya biasanya ketika kita sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, maka ada imam yang sudah bertanggung jawab untuk memimpin kita sholat. Dan tugas kita sebagai makmum mengingatkan imam bahwa kalau itu kelebihan atau kekurangan atau ada kesalahan, kita wajib untuk mengingatkan imam. Gitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.